Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ayu Eka Suci dari kelompok 3 Kepemimpinan dari kelas Manajemen A Stambuk 2020. Di kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Kepemimpinan Operasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andika Ferdiansyah Harahap. Dan yang kedua ada Anggi Fuji Nadia Sidoya. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Ayu Eka Suci. Yang keempat ada Muhammad Alfi Sahril. Dan yang kelima ada Sandriana Aisyah Putri. Dan yang terakhir ada Tis Aulzana. Dan langsung saja kepada teman saya, Andika Ferdiansyah Harahap, yang akan membawakan materi yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan dan pemimpin dalam organisasi. Yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan karenanya semua hubungan dapat merupakan upaya kepemimpinan. Unsur kedua dari definisi itu menyangkut pentingnya proses komunikasi. Kejelasan dan ketepatan komunikasi mempengaruhi perilaku dan prestasi pengikut. Unsur lain dari definisi tersebut berfokus pada pencapaian tujuan. Pemimpin yang efektif harus berurusan dengan tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Yang kedua, pemimpin dalam organisasi. Pemimpin dalam organisasi berwenang untuk mengatur tata kerja, analisis dan deskripsi tugas, penempatan orang, koordinasi dan pengawasan, membuat program organisasi. Nah, di sini juga tertera tugas-tugas pokok pengawasan mencakup 3 bidang, yaitu 1. Perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah menetapkan tujuan, meramalkan kondisi masa yang akan datang, dan menetapkan kebijakan masa-masa yang akan datang. Yang kedua, pengorganisasian. Yang dimaksud dengan pengorganisasian adalah mengorganisasikan berarti menetapkan hubungan antara orang-orang dengan satu cara untuk mencapai hasil yang maksimal atau optimal dengan pengorbanan biaya yang minimal. Poin yang terakhir, pelaksanaan atau operasional. Pelaksanaan berarti menjalankan rencana dalam rangka organisasi dan tujuan perusahaan. Ada beberapa faktor yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus melibatkan orang lain atau bawahannya, serta merangkul dan menghargai seluruh bawahannya. Yang kedua, pemimpin harus menyangkut distribusi kekuasaan dari pimpinan kepada anak buahnya sesuai dengan tingkatannya, guna untuk menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, kepemimpinan harus menyangkut penanaman pengaruh dalam rangka mengarahkan bawahan. Dan sifat-sifat pemimpin yang harus dimiliki menurut Andi Undap 1983, salah satunya manajemen waktu dan haus informasi. Perbedaan leader dengan manajer. Leader atau pemimpin adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, personality atau authority atau berwibawa. Sedangkan manajer adalah seorang pemimpin yang dalam praktik kepemimpinannya hanya berdasarkan kekuasaan atau authority formalnya. Bawahan atau karyawan atau staf menurut perintah-perintahnya karena takut dikenakan hukum oleh manajer tersebut. Manajer biasanya hanya dapat memimpin organisasi formal saja. Selanjutnya, fungsi pemimpin. Menurut Sondang SP Siagian, fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu 1. Pimpinan sebagai penentu arah, 2. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, 3. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif, 4. Pimpinan sebagai mediator, dan 5. Pimpinan sebagai integrator. Dapat disimpulkan bahwa keefektifan kepemimpinan dapat disorot dari segi penyelenggaraan fungsi kepemimpinan yang sifatnya hakiki, yaitu sebagai penentu arah yang hendak ditempuh melalui proses pengambilan keputusan, sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi, sebagai komunikator yang efektif,
sebagai mediator yang rasional, objektif, dan netral, serta sebagai integrator. Dengan fungsi kepemimpinan itu, seorang pemimpin dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi bawahannya. Membangun visi dan intuisi pemimpin. Beberapa cara mengembangkan visi dan intuisi bagi seorang pemimpin yaitu: yang pertama, dengan cara menciptakan hubungan saat ini menuju masa depan. Yang kedua, memunculkan motivasi dan semangat menuju masa depan. Yang ketiga, menetapkan standar kualitas di dalam organisasi. Yang keempat, menyediakan makna kerja bagi orang-orang. Yang kelima, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya bidang yang ingin ditekuni untuk menjadi pemimpin yang intuitif. Keenam, pertajam pendengaran dan naluri. Ketujuh, konsentrasi pada tugas agar lebih waspada pada intuisi dengan menyingkirkan gangguan-gangguan sebelum mengambil keputusan. 8. Mencatat akurasi dan keputusan intuitif yang diyakini. 9. Melihat setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota. Ke-10. Pemikiran sistem, berusaha memahami bagaimana perubahan pada satu bagian sistem akan menimbulkan perubahan di bagian lain, atau kreatif dalam berpikir. Jadi, berdasarkan cara pengembangan visi dan intuisi di atas, maka dari itu diperlukannya membangun visi dan intuisi bagi seorang pemimpin. Demikianlah materi yang disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Ayu Eka Suci, selaku moderator, meminta maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.